Halo semuanya, saya Peter Madel Siombing dan juga teman saya Pintaul Rambarita. Kami dari kelas BK 5E. Video ini untuk memenuhi tugas kami, yaitu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Kali ini kami akan membahas pajak penghasilan pasal 21. Pertama, kita akan membahas apa itu pajak penghasilan 21. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayaran PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai wajib pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai objek pajak. Kedua, kita akan membahas objek pajak penghasilan 21. PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya. Contohnya, yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan bagi pensiun secara teratur dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang diterima secara sekaligus dapat berupa uang pasungan, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat berupa upah satuan, upah borongan, upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Yang kelima, penghasilan bagi bukan pegawai dapat berupa honorarium, upah komisi, dan upah imbalan serupa. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya. Ketiga, kita akan membahas besaran tarif PPh 21. Menurut pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, di mana presentasi pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta adalah 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Yang kelima, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Landasan hukum pajak penghasilan pasal 21. Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21 sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Lalu yang kelima, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal
21 dan atau pajak penghasilan 26 sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Lalu, yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016 tentang penyelesaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Lalu, yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubung dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Lalu, yang ke-8, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kali ini kita akan membahas soalnya. Nah, berikut contoh perhitungan PPh 21, pegawai tetap wanita suami tak bekerja. Soalnya sebagai berikut. Endang adalah karyawati dengan status menikah tanpa anak. Dia bekerja di PT X dengan gaji sebesar Rp7.500.000 per bulan. Endang membayar uang pensiun sebesar Rp100.000 setiap bulan. Melarang bahwa suami Endang tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli, selain menerima gaji, Endang juga menerima pembayaran atas lembur sebesar Rp2.500.000. Perhitungan PPh 21 pada bulan Juli adalah yaitu gaji sebulan sebesar Rp7.500.000, lembur sebulan sebesar Rp2.500.000, sehingga kita dapatkan penghasilan bruto sebulan sebesar Rp10 juta. Lalu pengurangan yang pertama, biaya jabatan 5% kali 10 juta, yaitu sebesar Rp500.000. Lalu yang kedua, iuran pensiun sebesar Rp100.000. Jika kita jumlahkan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp600.000, lalu kita lakukan pengurangan tersebut, penghasilan untuk sebulan kurang biaya jabatan dan iuran pensiun yang kita dapatkan penghasilan neto sebulan sebesar Rp9.600.000. Lalu untuk mendapatkan penghasilan neto setahun, kita kalikan 12 bulan kali Rp9.600.000, yaitu sebesar Rp112.800.000. Lalu untuk PTKP yang pertama, untuk wajib pajak sebesar Rp54 juta, lalu tambahan wajib pajak sebesar Rp4.500.000. Yang jika kita jumlahkan untuk diri wajib pajak dan tambahan wajib pajak sebesar Rp58.500.000. Yang jika kita kurangi penghasilan neto sebulan dengan PTKP tersebut, kita mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar Rp54.300.000. Lalu untuk mendapatkan PPh 21-nya, yang pertama, PPh 21 setahun 5% kali Rp50 juta yang kita dapatkan sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, 15% kali Rp4.300.000, kita dapatkan Rp645.000. Lalu kita dapatkanlah total PPh setahunnya sebesar Rp3.145.000, dan kita dapatkan PPh sebulan dari Rp3.145.000 dibagi 12 bulan, ya, sehingga kita dapatkan PPh 21 sebulannya sebesar Rp262.083. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir.